Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pita Hidayatul Insani dengan NPM 21411173 dari program studi S1 Manajemen kelas Manajemen 21 Gabungan. Video ini saya buat untuk memenuhi sebagian tugas dari mata kuliah Akuntansi Lingkungan dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia, SAK MAK. Topik yang saya ambil kali ini adalah memahami konsep dasar akuntansi lingkungan dan bagaimana cara kita menganalisis dampak dan peluangnya. Ada beberapa bahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah mengapa akuntansi lingkungan itu penting dan apa sih akuntansi lingkungan itu dan tujuan dari akuntansi lingkungan, kerangka kerja akuntansi lingkungan, penerapan akuntansi lingkungan, dan juga tantangan dalam akuntansi lingkungan. Yang pertama, mengapa akuntansi lingkungan itu penting? Di era modern saat ini, kebutuhan akan perlindungan lingkungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Hal ini membuat akuntansi lingkungan menjadi semakin penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Dengan melakukan akuntansi lingkungan ini, perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan dari operasinya yang akan timbul, dan juga perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan apa yang telah diambil. Selain itu, akuntansi lingkungan juga dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, akuntansi lingkungan bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sangat penting. Yang kedua, apa sih akuntansi lingkungan itu? Akuntansi lingkungan adalah suatu sistem pencatatan, baik itu pengukuran, pelaporan, dan juga analisis kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hal ini berbeda dengan akuntansi tradisional, karena mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan bahan baku yang merusak lingkungan harus mencatat biaya pemulihan lingkungan sebagai bagian dari biaya produksi. Sedangkan dalam akuntansi tradisional, biaya tersebut mungkin akan diabaikan karena tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Selanjutnya ada tujuan dari akuntansi lingkungan. Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah untuk mengukur dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Dengan melakukan pengukuran ini, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan bisnis mereka berdampak pada lingkungan sekitar dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam meminimalkan dampak negatif tersebut. Selain itu, akuntansi lingkungan juga dapat membantu perusahaan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari akuntansi lingkungan untuk mengidentifikasi area-area mana yang dapat dioptimalkan oleh perusahaan dalam operasional mereka sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Sedangkan dalam jangka panjang, akuntansi lingkungan ini akan berpengaruh besar terhadap perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan informasi untuk membangun citra positif dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan A dapat melakukan pengukuran dampak lingkungan dari kegiatan produksi mereka dan menemukan bahwa mereka menghasilkan limbah cair yang sangat tinggi. Hal itu juga dapat mencemari sungai di sekitar perusahaan tersebut. Setelah mengetahui hal ini, perusahaan A mengambil langkah-langkah, yakni dengan mengurangi limbah tersebut dengan cara memperbaiki proses produksi perusahaan tersebut dan menginvestasikan dana untuk sistem pengelolaan limbah yang jauh lebih baik lagi, agar sungai yang di sekitar perusahaan tidak dicemari oleh limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan A berhasil meningkatkan citra positif mereka di mata masyarakat sekitar perusahaan tersebut karena telah memperhatikan aspek lingkungan dan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana sih kerangka kerja akuntansi lingkungan itu? Kerangka kerja akuntansi lingkungan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dampak lingkungan mereka. Pendekatan ini meliputi beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah,
lingkungan, pengukuran dampak, dan pelaporan hasil pengukuran. Dalam kerangka kerja ini, perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek penting dari lingkungan tersebut, seperti aspek airnya, aspek udaranya, aspek tanahnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan dampak sosial dari operasional mereka terhadap masyarakat sekitar. Jadi, setiap perusahaan akan melakukan operasionalnya, perusahaan tersebut harus memperhatikan dampak sosial yang akan ditimbulkan dari operasional mereka tersebut. Jangan sampai merugikan sosial. Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan itu? Penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan itu dapat diterapkan dengan cara mengukur dampak lingkungan dari operasi yang mereka lakukan dan mencatatnya sebagai biaya. Contohnya adalah perusahaan yang memproduksi kertas dan menggunakan kayu sebagai bahan baku. Perusahaan tersebut dapat mencatat biaya penggundulan hutan atau biaya rehabilitasi hutan atau lahan bekas tambang sebagai bagian dari biaya produksi mereka. Selain itu, perusahaan juga dapat memperhitungkan manfaat dari tindakan lingkungan yang mereka lakukan, seperti penggunaan energi terbarukan atau pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dihitung sebagai keuntungan atau penghematan biaya bagi perusahaan. Jadi, sebelum perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan tersebut, sebagai pihak perusahaan harus memperhatikan apa saja dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari operasional mereka dan mencatatnya sebagai biaya. Selanjutnya, apa saja sih tantangan dalam akuntansi lingkungan bagi perusahaan tersebut? Salah satu tantangan utama dalam akuntansi lingkungan di perusahaan adalah kurangnya standar akuntansi yang konsisten di seluruh dunia. Hal ini membuat sulit bagi perusahaan untuk membandingkan kinerja lingkungan mereka dengan perusahaan lain, serta membuat sulit bagi investor untuk menilai dampak lingkungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dengan memperkuat pelaporan lingkungan mereka dan juga mendorong pengembangan standar akuntansi yang lebih konsisten di seluruh dunia. Dengan melakukan pelaporan yang lebih konsisten lagi, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas mereka dalam hal lingkungan, serta membantu menciptakan standar atau pasar keuangan yang lebih berkelanjutan di perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.